Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Fiorena Ciretno pada program Ngobrol Virtual Spesial Hari Anak edisi hari ini pada Jumat 24 Juli 2026. Kita tahu bahwa tentunya Hari Anak Nasional itu jatuhnya tepat di tanggal 23 Juli, namun hari ini juga masih momentum Hari Anak, maka dari itu kita telah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Merawat Mimpi Anak Sejak Dini. Tentu di studio Tribun Timur hari ini juga sudah hadir dua narasumber. Ia adalah ibu dari siswa dan juga ada siswanya yang kami hadirkan. Ini ada satu momen juga yang kita berikan kepada Tribuners untuk bisa mendengar bagaimana perjalanan, kemudian kisah, bagaimana juga strategi lah dalam mendukung tumbuh kembang anak. Apalagi untuk backgroundnya sendiri, narasumber kita hari ini sejak usia 3 tahun ya, bahkan betul. Sudah menekuni dunia atau bidang seni khususnya dalam melukis. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama sudah hadir di studio Tribun Timur ada Ibu Hadijah Kandati SH selaku Ibu Ratu Izati atau orang tua siswa dari narasumber kita hari ini, dan juga kesibukannya adalah seorang notaris juga PPAT. Wah, tidak henti sampai sana, juga ditemani oleh putrinya Ratu Izati Putri Sultan selaku siswa kelas 11 kelas IPA ya. 7, IPA 7, MAN 1 Kota Makassar. Wah, MAN 1 nih lagi yang menjadi sorotan dan juga banyak yang berlomba-lomba untuk bisa menyekolahkan anaknya di MAN 1. Kita sapa di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hadijah ya, dan Ratu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kompak banget. Sehat ya. Iya, alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini gimana Ibu Hadijah? Mungkin Ibu dulu yang kita mau dengar suaranya. Aduh, kesibukan ya semakin padat ya, begitu. Walaupun kadang anak-anak sudah pada bisa mandiri, begitu. Cuman karena ada beberapa kegiatan selain kantor notaris yang saya pimpin, begitu, yang saya kelola, ada juga usaha, begitu. Yang baru-baru ini juga kami kerjasama dengan Gramedia untuk bikin kursus mewarnai dan menggambar gitu. Seperti itu sih kegiatannya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut juga bagaimana kemudian usaha yang baru bekerja sama. Tapi sepertinya kabarnya usahanya tersebut sudah lama sebenarnya ya Bu? Ya, sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2013. Sampai sana dulu Ibu Hadijah. Betul. Kita beralih ke Ratu yang juga hadir hari ini selaku siswi kelas 11 ya? 11 IPA 7 dari MAN 1 Kota Makassar. Bagaimana kesibukannya mungkin Ratu? Kesibukannya cuma di sekolah mengerjakan tugas, sekaligus juga bantu ibu mengajar di Gramedia. Oke. Nah, kamu sebagai anak asik. Kan sejalan dengan tema kita hari ini dan juga memperingati Hari Anak Nasional. Tentunya banyak kegiatan yang kemudian diisi dan juga disibuki lah oleh Ratu. Selain bersekolah, akademik, tadi juga bantu orang tua untuk bisa mengajar juga ternyata. Dan pastinya ada juga hobinya tersendiri dong dari Ratu. Nah, ini merasa tertekankah dengan begitu banyaknya kegiatan yang Ratu lakukan setiap harinya, aktivitas yang dilakukan setiap harinya, atau malah merasa itu sebuah challenge bagi Ratu sendiri? Ya, saya itu merasa challenge bagi diri saya sendiri karena saya juga menyukai challenge begitu. Ya, menyukai tantangan. Jadi kalau diberi tantangan ya dia oke-oke saja. Oke aja, ya, gitu apalagi ya. Tantangannya kayak menggambar gitu ya, ayo gitu. Jadi semangat. Jiwa-jiwanya di situ ya Ibu. Iya, betul. Tapi hobinya apa? hobinya Dari Ratu? menggambar. Oke, menggambar. Sudah pasti. Sudah pasti. Selain menggambar, saya juga suka latihan soal di rumah. Oh, latihan soal. Iya, katanya kita dapat bisikannya Tribuners, selain menekuni bidang seni, khususnya melukis, mewarnai, bergambar dan sebagainya, ternyata juga Ratu ini senang untuk kemudian belajar soal sains. Nah, sains ini yang dimaksud itu meliputi apa? Pastinya kan ada biologi, fisika, kimia. Fokusnya yang Ratu suka yang di mata pelajaran apa? Kimia ya. Kimia, tapi untuk saat ini fokusnya di fisika. Fisika? Iya. Nah, reaksi-reaksi kemudian hitung-hitungan ya? Iya, fisika betul, kan hitung-hitungan. Iya, kimia itu dia jadi senang lihat ininya, senang rumusan soalnya, materinya, terus seringkali juga dia gambar.
Oh gitu. Molekul-molekulnya, atom-atomnya, seperti itu. Seperti itu jadinya. Cintaannya ini bisa saling terhubung gitu ya. Iya, begitu. Jadi dia senang aja begitu. Tapi di sekolah gimana? Mungkin dari teman-teman sendiri ataupun juga dari pihak sekolah melihat talenta dari Ratu sejauh ini, bagaimana dukungan supportnya seperti apa? Ya, biasa disupport sama teman-teman. Kalau biasa misalkan ikut olimpiade kimia, biasanya disupport sama teman-teman, sama guru-guru juga. Lomba kaligrafi. Ya. Karena sebelumnya kan SMP umum ya, basicnya umum. Baik, Terus ya. pas sekarang ini basicnya masuk ke madrasah, jadi otomatis yang lebih sering itu lomba kaligrafi. Begitu. Tentu ada korelasinya juga Betul, dengan iya. seni menggambar, Betul, iya. mengukir, melukis, dan Iya, sebagainya. betul. Oke. Nanti kita akan bahas bersama Ratu lagi, tapi yang penasaran juga kita melihat bagaimana kemudian didampingi oleh ibu yang begitu setia ya, sejak usia 3 tahun sudah melihat potensi tersebut. Tapi sebelum sampai ke 3 tahun tersebut, ibu, ini kan belakangan ini tadi banyak kegiatan, kemudian usaha juga yang dirintis dan sudah berjalan dari beberapa tahun silam gitu. Nah, membagi waktunya antara ibu secara personal, kemudian harus mengurusi pekerjaan, mengurusi anak, ada 2 anak ya. Iya, betul. Dan keluarga besar pastinya itu bagaimana seorang ibu Hadijah membagi waktunya? Oh, jadi kayak kantor begitu ya, saya usahakan itu setelah anak-anak pulang dari sekolah, begitu, saya ada di rumah, begitu, ada di rumah, dan setelah itu baru saya ngurusin kantor. Seperti itu, jadi memang saya membatasi pekerjaan, karena saya berpikirnya yang utama itu ya anak saya, begitu. Kalau kerjaan ya insya Allah bisa berbagi dengan staf ya di kantor, begitu. Jadi biasanya saya yang jemput anak-anak, jadi mereka bercerita begitu. Mereka malah suka begitu. Jadi kayak Ratu atau kakaknya sebelum pulang sekolah bisa 15 menit sebelum pulang pasti telepon saya. Siapa yang jemput? Oke. Iya, telepon dulu. Iya, siapa yang jemput? Kalau bilang mama, yeay, langsung senang gitu. Karena saya selalu kasih ruang buat mereka. Kita diskusi. Dia selalu cerita, boleh cerita apa saja, tidak terbatas begitu. Jadi itu yang mungkin bikin mereka lebih enak ya, ngobrol terus ndak sabar gitu, pengen ketemu, cerita aktivitas kesehariannya di luar gitu dengan saya, seperti itu. Artinya kebiasaan ini sudah lama terbentuk, terjalin. Itu kalau boleh tahu sejak umur berapa, Ibu? Itu sebenarnya saya seperti itu, saya mulai latih sejak dalam kandungan, diajak ngobrol. Oh gitu. Iya, terus setahun itu diajak membaca, walaupun dia kayaknya tidak perhatian ya, belum fokus ya, belum bisa fokus, kita tidak bisa paksa, setidaknya kayak 15 menit itu adalah sehari sampai 30, atau sebelum tidur ya, kita ajak membaca. Nanti lama-kelamaan itu akan terbiasa. Sama dengan pola makan, saya juga latih sejak dia usia harus ada pendamping begitu kan. Nah, itu sudah terpola. Jadi tiap jam segitu dia pasti lapar. Begitu. Dan itu memang pembiasaan begitu kan. Jadi harus disiplin juga. Jadi harus tega. Ada tega begitu ya. Kalau nggak tega kan banyak kasihannya, mereka juga nggak bisa mandiri, bergantung terus sama kita kan, begitu. Jadi setelah itu biasanya Sabtu Minggu baru saya ngurusin usaha, seperti itu ya. Berarti ini berlangsung untuk urus usaha itu, tadi kan pembagiannya harus ada pola juga, ada pola untuk bisa membiasakan anak-anak. Iya betul. Tadi untuk bahkan jam makan pun. Iya, diatur. Iya, sejak dia 6 bulan. Betul. Nah, untuk pembagian kerja dengan fokus anak, biasanya kan itu di ada usia-usia tertentunya, Ibu. Kayaknya usia sekian, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu kita masih fokus dengan anak. Tapi Ibu Hadijah bagaimana? Membagi atau juga membentuk pola itu? Sejak umur berapa sebenarnya? Membentuk pola itu apalagi semakin jadi sesuai tahapan usianya ya. Jadi mungkin pas dia sampai umur 5 tahun itu kita jadi teman gitu, jadi teman buat dia nyaman ke kita. Nah, mungkin agak disiplin jadinya. Semakin dia masuk usia sekolah, ada hal-hal yang memang dia harus kita disiplinkan gitu secara ketat, seperti itu. Misalnya dia pulang sekolah, baik kakaknya maupun Ratu, mereka pasti dengan senang hati menunjukkan hasil pelajaran mereka ke saya, berapapun nilainya, karena saya sama sekali tidak membebani mereka harus juara, harus ranking, tidak.
begitu. Jadi kalau memang ada soal yang mereka nggak bisa jawab, kita kerjakan sama-sama. Jadi saya juga ikut belajar. Jadi kalau mendampingi itu nggak semata-mata saya di samping mereka, terus saya main HP atau nonton, nggak seperti itu. Jadi saya memang ikut bacaannya mereka, pelajarannya mereka hari ini belajar apa. Nah, jadi mereka sampaikan ke saya, Mama tadi dapat 60, enggak apa-apa. Kenapa dapat 60? Nah, kita cari tahu seperti itu. Terus kalaupun dia dapat 100 umpamanya, ya kita bukannya ini ya buruk sangka ya sama anak, cuman kan enak kalau dia bisa jelaskan, oh ini Mama dari sini, oh berarti dia memang tahu, gitu. Jadi tidak semata-mata saya ngelihat nilainya, oh sekian, terus saya judge dia, oh pinter, oh ini, enggak seperti itu. Jadi saya cari tahu, oh bener enggak nih dia yang ngerjain seperti itu, bener enggak dia nggak tahu. Kalau bagiannya enggak tahu, nanti jangan ragu tanya sama Mama atau tanya dengan bapaknya. Jadi dengan bapak juga saya bagi waktu mereka masih kecil, saya berbagi mata pelajaran. Kayak bapak itu PKN, IPS, kalau saya umpamanya bahasa Inggris, gitu, matematika, seperti itu. Berbagi ini dengan bapak juga. Berbagi peran. Berbagi peran, betul. Berarti artinya yang di highlight dari Ibu Hadijah ini mendampingi anak itu bukan hanya sekedar hadir di sebelahnya, tapi juga ikut belajar juga apa yang kemudian menjadi kesulitan dari anak yang kemudian kita ajarkan juga bahwa informasinya bahwasannya seharusnya semestinya seperti ini. Iya, betul. Berarti yang penasaran juga kami tanyakan adalah Ratu sendiri. Maksudnya point of view-nya dia, point of view Ratu sejak umur ya balita, kemudian beranjak ke anak-anak, sekolah dasar, kemudian sampai dengan saat ini sudah di sekolah menengah atas, itu bagaimana kemudian melihat support dari orang tua? Bersyukur juga punya orang tua kayak ibu gitu, bisa meluangkan waktu buat kita pulang sekolah cerita-cerita, sama mengajarkan kita pelajaran di sekolah gitu. Jadi ibunya memang serba bisa ya? Iya. Bersyukur banget bisa dapat orang tua ibu seperti Ibu Hadijah. Gitu. Oke, mau ngucapin terima kasih mungkin? Nanti biasanya ini di sesi akhir ya Tribunal. Oke, tapi prinsip ibu mungkin dalam mengajar pada anak, mengajarkan sesuatu kepada anak itu prinsipnya sebenarnya yang dipegang teguh dari dulu sampai dengan saat ini itu dalam hal prinsip seperti apa? Tanggung jawab, terus kejujuran dan berani. Karena menurut saya kalau jujur terus nggak berani percuma juga. Jadi dan satu hal juga saya mau tekankan, apa yang diomongin harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak boleh bertolak belakang. Dan alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Jadi ya memang itu butuh ini ya, butuh kesabaran, butuh waktu, karena memang dari kecil terbiasa dengan lingkungannya begitu. Jadi sampai saya kan kebetulan serumah dengan nenek gitu, dengan mama saya. Jadi mama pun saya sampaikan seperti itu, kan tahu sendiri kalau kasih sayang nenek itu beda ya biasanya dengan orang tua. Jadi kadang kalau umpamanya jangan buang sampah di situ, nanti mamamu marah gitu kan. Jadi saya sampaikan ke mama, memang pada dasarnya buang sampah sembarangan tidak boleh. Betul. Jadi jangan sampai kalau saya ada, mereka buang sampah di tempatnya. Kalau saya tidak ada, mereka anggap tidak apa-apa, mama tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu yang saya harus kompak ceritanya, harus kompak dalam rumah. Nah itu yang saya terapkan di rumah. Memang agak sulit tapi harus selalu dikomunikasikan. Namanya kadang kalau nenek ya beda begitu ininya dengan cucu. Tapi alhamdulillah beliau juga dukung begitu. Jadi saya kasih ini ya kayak pengertian gitu, penjelasan seperti itu. Akhirnya oh iya betul juga ya, ya sudah gitu. Jadi kita kompak di rumah. Ada pembagian tugas juga, kayak tugas pekerjaan rumah tangga, kayak cuci piring, cuci baju. Nah ada piketnya juga di rumah. Ada jadwalnya. Nah itu biasanya kan ada pencetusnya sampai terciptalah sebuah jadwal itu. Itu karena apa? Ada latar belakangnya tuh sampai tercipta sebuah jadwal. Hal-hal yang saya lakukan ini sebenarnya saya lihat dari keluarga saya sendiri. Oh kakak saya seperti ini. Oh kebetulan saya bungsu ya. Lihat kakak saya. Oh ini seperti, oh sebenarnya tidak boleh begitu. Oh seperti ini, orang tua saya seperti ini. Ya, tetangga saya, lingkungan saya. Oh sebenarnya tidak boleh. Jadi itu yang saya lihat. Akhirnya saya coba ini ya, coba padu padankan dengan ininya mereka begitu. Jadi tetap harus ada tanggung jawab.
pekerjaan rumah, apalagi perempuan sih begitu. Seperti itu sih di rumah. Jadi tiap Sabtu Minggu itu mereka ada gantian piket, begitu, ada gantian untuk bersih-bersih. Iya. Setuju. Iya. Jadi tidak ada yang merasa diberatkan sendiri juga di antara betul. bersaudara gitu ya. Iya, betul. Jadi mereka gantian begitu. Jadi itu juga yang penting ya, kita juga orang tua kasih teladan ya. Betul. Jadi saya juga apa yang saya bisa lakukan sendiri begitu, saya lakukan sendiri, jadi mereka juga lihat, oh mama juga ini. Jadi mereka anak-anak lihat effortnya kita juga. Kalau orang tua effort, insya Allah anak juga ngelihat, oh mama saya effort, bapak saya effort, jadi saya juga harus kasih yang terbaik buat mereka, seperti itu aja. Nah, sejalan dengan tema kita hari ini, merawat mimpi anak sejak dini, Ibu Hadijah dan juga Ratu mungkin boleh bercerita juga dari Ibu Hadijah terlebih dahulu. Mungkin sejak kapan pertama kali menyadari bahwa Hadijah sendiri itu memang tertarik, punya ketertarikan dengan dunia seni, melukis dan juga mewarnai. Ratu maksudnya ya? Iya, Ratu waktu kecil itu ya seperti anak kecil pada umumnya gitu, cuman dia agak sedikit apa ya, suka bongkar-bongkar sesuatu lah begitu. Jadi kalau nggak ada suaranya kita malah panik gitu, karena dia pasti sudah mau bongkar sesuatu nih. Nah, untuk ada proyek sendiri. Ada proyek sendiri, betul. Jadi saya berusaha ini, saya bilang saya coba deh ini, kasih dia pola untuk mewarnai. Ternyata alhamdulillah dia kok bisa rapi ya, kok bisa nggak keluar garis ya. Saya coba terus pelan-pelan sambil nyanyi lah, sambil apalah ya. Yang jelas jangan dipaksa untuk terus fokus ya, karena anak kecil kan nggak bisa kita paksakan terus. Jadi mungkin sebentar dia balik lagi, dia isi lagi warnanya, nanti dia pergi lagi. Tapi dengan maksudnya kesabaran itu dan ketekunan dia, akhirnya lama-lama ikut lomba, masuk sekolah TK, sejak TK dia sudah ikut lomba begitu sampai sekarang ini. Seperti itu sih. Dan latar belakangnya itu terjadi di usia 3 tahun. Iya, betul. Nah, kita ke Ratu. Apakah Ratu juga punya ada memori ingatan soal kapan pertama kali betul-betul tertarik dengan melukis dan juga menggambar ataupun juga mewarnai? Pas tertarik itu pas TK ikut lomba mewarnai, yang diadakan sama sekolah 17 Agustus gitu, ikut lomba mewarnai, juara, jadi tertarik. Ikut terusan. Karena dapat reward juga ya kalau menang. Iya. Tapi apa yang membuat Ratu senang melukis akhirnya? Jadi kan biasanya kalau kita ikut perlombaan, ya pasti dilihatnya, oh ada tekanan maksudnya. Wah ada teman-teman banyak nih yang juga jago-jago. Nah, apa yang membuat Ratu sendiri tiba-tiba kayaknya melukis deh jalannya Ratu? Apakah memang lihat orang tua juga, atau memang ketika ada gambar atau ada ide langsung dilukiskan, digambarkan? Karena suka saja begitu. Jadi kalau misalkan kayak punya ide mau gambar apa, saya lukis di kanvas atau gambar di kertas begitu. Ya tertarik karena suka. Suka aja. Ya. Jadi lukisan pertama Ratu yang diingat itu gambar apa? Gambar apa? Kupu-kupu. Mama ingatnya Ya. kupu-kupu. Iya, betul. Jadi saya lihat di situ dia bisa nih saya ajar gitu, karena seimbang warnanya. Warnanya sama kiri kanan. Saya lihatnya seperti itu. Tidak ada ketebalan ya. Iya, jadi sama-sama di sini kuning, di sini juga dia taruh kuning, tengah hijau. Oh, sama-sama. Ternyata dia memang maksudnya adalah bisa lah kayaknya nih gitu, seperti itu. Iya. Dan walaupun waktu sempat ya waktu SD pusing juga, karena dia kan saking hobinya itu ya buku gambar beli terus ya. Akhirnya saya bilang, PR-mu nanti tidak dikerjain. Saya sembunyi buku gambarnya ya, saya simpan, alat warnanya saya simpan, ya buku tulisnya lagi yang dibikin ini. Buku tulisnya yang dipakai. Oh berarti anaknya memang suka begitu. Jadi nggak boleh ditahan atau di ini ya, yang jelas diatur aja waktunya. Seperti itu, setelah kerja PR atau belajar silahkan menggambar, atau setelah pamannya Sabtu Minggu setelah tugas cuci piring pamannya silahkan menggambar, seperti itu. Tapi siapa yang pertama kali mengajarkan ya menggambar, mewarnai, melukis kepada Ratu?
Saya sendiri. Saya sendiri, Iya, ibu sendiri. Okay. Saya yang ajarkan. Yang mendampingi tadi ya. Iya, yang mendampingi dan juga mengarahkan. Betul, iya. Seperti apa. Tapi maksudnya berdasarkan yang ibu lihat, memang pada saat di usia 3 tahun itu langsung udah tahu warnanya ini kiri kanan sama. Iya. Oh, tidak ada perbedaan gitu. Tidak ada perbedaan. Ya kan biasanya anak-anak itu kirinya beda. Iya, betul. Kebetulan waktu itu saya lihat, oh kiri kanan sama nih warnanya, sama-sama tidak keluar garis begitu. Nah, dari situ saya mulai explore lagi, saya coba lagi ganti dengan ini lain, pola lain. Oh dia bisa begitu. Sejak situ saya ini kan begitu. Cuman ya memang tidak boleh dipaksa ya. Begitu nanti dia biar aja dia suka sendiri. Akhirnya sejak dia dapat juara pertama kali itu akhirnya kayaknya dia gegas ini. Jadi dia suka begitu. Cuman satu hal yang saya tekankan, saya sama sekali tidak saya tetap reward dia walaupun dia tidak juara. Betul. Begitu, saya tetap reward. Jadi walaupun dia tidak juara, yang penting dia semangat dulu dan dia terima kalau dia tidak juara. Dia tahu apa sisi mana yang bikin dia tidak juara. Betul. Dan dia selalu pulang kalau umpamanya semisal dia tidak dapat juara, dia pulang itu dia cari tahu warna apa mama. Oh ternyata biru ini dengan hijau ini tidak boleh berdekatan. Ada hal-hal seperti itu yang memang saya kembali ajarkan ke dia, tambah lagi informasi ke dia, pengetahuan ke dia, akhirnya dia, oh seperti itu, jadinya ini mati ya kesannya warnanya, iya nak, oh iya, hal-hal seperti itu, jadi dia kelihatannya ambisiusnya lebih besar lagi kalau tidak dapat juara, makanya rasa ingin tahunya lebih bertambah. Iya, lebih bertambah lagi, makanya walaupun dia tidak juara, umpamanya dia dapatnya es krim, seperti itu, dia udah tahu, nggak juara ini dapat es krim ini, tapi kalau juara dapat krayon yang besar, seperti itu. Jadi tetap di-reward lah anak-anak begitu, jangan sampai karena tidak juara, nggak usah ikut, kamu kan udah juara, jangan sampai seperti itu, karena saya paling jaga itu, ini saya jangan sampai keluar kata-kata itu, nggak usah, kamu kan nggak juara, oh jangan, itu pasti akan mematahkan ininya dia, semangatnya dia, iya betul, otomatis itu akan patah. Artinya Bu Hadijah punya ini juga dong, ilmu basic kah atau memang juga sudah advance soal bagaimana melukis, mewarnai, menggambar? Oh, kalau soal itu sebenarnya saya dari kecil ya, waktu kecil itu kebetulan saya tinggalnya di Denpasar, Bali. Oh, okay. Nah, di situ pusat seni. Betul. Nah, orang tua saya itu semua sanggar saya harus masuki. Oh, gitu. Waktu itu saya nggak tahu, maksudnya saya cuman semata-mata patuh aja sama orang tua ya, patuh aja. Pokoknya diikutin semua, ikut lomba juga, orang tua juga mengantar, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bikin saya basicnya dari situ. Saya coba ini kan ke Ratu. Awalnya dengan kakaknya, cuman kayaknya kakaknya agak berbeda. Jadi saya juga tidak mau paksa kan. Saya dukung yang dia ini. Saya lihat Ratu bisa, saya lanjutkan seperti itu ini ke Ratu. Berarti fokus mungkin kalau Ratu di bidang seni dan sains, kalau kakaknya? Kalau kakaknya di bidang soshum, sosial dan hukum, iya, dia kebetulan di Fakultas Hukum Unhas. Dan itu tidak dipaksakan oleh ibu? Tidak, dia sendiri. Mungkin karena saya selalu ajak dia ya ke kantor, bahkan belajar membaca pun belajar bacanya pakai akte. Oh betul. Iya. Makanya titik komanya itu bagus. Oh, penulisannya udah sesuai. Iya, betul. Pronunciation-nya, ejaannya juga sudah bagus karena memang saya ajarinnya pakai akte bacanya. Jadi dia akhirnya mungkin karena saya selalu libatkan di kantor gitu, setidaknya sering bawa, atau apalagi belakangan ini dia sudah masuk kuliah, kadang ketemu klien juga saya bawa, makanya dia semakin semangat. Seperti itu. Nanti kadang rebutan di rumah, ini mau cerita, itu juga mau cerita. Nah, bagi waktunya gimana, Bu? Maksudnya bukan bagi waktu sih, tapi kan biasanya takutnya kadang anak-anak akan berpikir, wah ibu saya lebih dengerin kakak saya, begitu pun sebaliknya, ibu saya lebih dengerin adik saya, gimana? Ada sih hal-hal seperti itu ya yang saya ini, jadi saya biasanya baginya itu siapa yang duluan datang. Siapa yang duluan tiba di rumah gitu. Sesuai antrian gitu. kan? Iya, sesuai antrian seperti itu. Nah, siapa yang duluan datang, yang belakangan boleh istirahat dulu. Yang duluan datang dulu ini yang ngobrol dengan saya. Seperti itu aja begitu. Jadi ya memang harus dua-dua. Jadi saya dengan Bapak bilangnya capek itu ya memang capek ya, walaupun capek tapi kita tetap kita jaga supaya jangan sampai
kita ngomong capek. Jadi mereka rela deh sambil mijit-mijit, tadi mama teman saya begini mama, begitu sambil ngobrol seperti itu. Nah bapak juga seperti itu, tetap dikasih waktu ya, begitu untuk anak-anak. Untuk gitu. bercerita lah. Iya, untuk bercerita. Makanya juga anak-anak merasa selalu dihargai gitu. Iya betul, kita respect. Sampai dengan saat ini bisa kita dengar, iya. terbuka dengan orang tua. Betul. Ya? Nah Ratu sendiri mungkin ada ini cita-cita kah apa ataukah mungkin juga sampai dengan saat ini sudah masuk ke komunitas seni? Komunitas seni belum ya? Iya, atau ekstrakurikuler mungkin, atau mungkin organisasi, atau juga mungkin mengajak teman-teman nih, ini kan era media sosial ya. Iya, barangkali betul. ada ajak teman-teman untuk bisa bergabung di satu tempat untuk mewarnai atau melukis bersama. Kayaknya belum ya nak ya? Iya. Belum sampai ke sana sih, baru untuk dirinya sendiri. Okay. Jadi kemarin itu makanya pas kerja sama Gramedia kan, dia bilang kok ibu baru sekarang ininya. Jadi saya bilang, saya jujur ya, kalau ngajar dari dulu bisa saja saya ngajar banyak anak. Cuman saya mau latih dulu, saya uji dulu diri saya bisa nggak nih handle anak saya. Gitu. Kalau saya bisa handle anak saya, iya, saya bisa handle anak saya, ya insya Allah nanti kami couple deh, double team gitu, untuk bisa ngajar sama-sama seperti itu. Jadi saya fokus anak saya dulu begitu. Kalau dia sudah oke, menurut saya sudah bisa saya lepas, ya sudah. Lebih bagus lagi, kami bisa sama-sama ngajarnya seperti itu. Berarti hingga saat ini masih sepaket ya Ibu? Iya masih sepaket betul. Tapi mungkin kita mau tahu juga dan Tribuners juga mau kenal Ratu lebih jauh soal mungkin lomba apa saja yang sudah diikuti, atau tadi juga korelasinya dengan sains. Berarti ada olimpiade juga mungkin yang sudah diikuti oleh Ratu? Ya, ada apa saja? Ada olimpiade bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama kimia. Terus lomba yang terakhir apa? Yang terakhir itu yang diselenggarakan sama Universitas Brawijaya. Ya, saya ikut lomba itu dan saya masuk top 5. Oke. Itu di tahun berapa? Lokasinya di mana? Tahun ini. Tahun apa? Tahun ini. Tahun 2026. Ya. Lombanya online. Oke, online. Jadi ini open submission gitu ya? Iya. Mengirimkan karya, betul. Yes. Berarti dari seluruh lomba yang diikuti Ratu, yang paling berkesan sampai dengan saat ini? Lomba apa nak? Yang paling berkesan? Banyak ya. Kadang-kadang kalau ikut lomba kan saya dampingi ya. Nah, kadang itu waktu dia masih kecil itu dari jauh dia giniin pastelnya, krayonnya. Ini mama betul ini, yang ini. Dari jauh juga saya, dia taruh lagi. Yang ini mama, dia watai lagi seperti itu. Jadi selalu didampingi sampai jarak jauh pun dia pasti cari-cari mana nih mama. Tadinya sih memang kalau nggak ada saya dia kayak nggak pede ya, tapi lama-lama saya lepas akhirnya dia sudah bisa sendiri ikut lomba tanpa perlu didampingi lagi. Sudah bisa, iya, dia sudah bisa tahu kayak teknik lomba seperti apa, kehabisan warna kayak apa. Terus kalau dia umpamanya kaligrafi tidak presisi di tengah, saya harus bagaimana ini supaya dia terlihat di tengah begitu, tapi tetap estetik. Nah, dia sudah tahu gimana caranya. Dan itu semua berkat dari Bu Hadijah ya. Iya. Ini kita bahas dulu dari yang kami tampilkan di layar kaca. Mungkin dibantu oleh Ratu ataupun juga Ibu Hadijah soal gambar ini maknanya apa, kemudian ceritanya apa, berapa lama proses pengerjaannya. Mungkin Ratu dulu, nanti ditambahkan oleh Ibu. Ini menceritakan apa? Menceritakan mencoba melukis wajah ya. Iya, mencoba melukis wajah. Pertama kali. Prosesnya berapa lama? Paling lama itu 3 jam kalau yang kayak begini. Oke. 3 jam, iya. Nah ini dia pas lebih getol lagi belajarnya pas COVID ya. Kan banyak kesempatan. Betul, di rumah ya. Iya, jadi gambarnya banyak sekali ya, termasuk ini. Oke. Ini di tahun berapa ini kalau boleh tahu? Pas SD ya nak. Iya. SD udah bisa gambar seperti ini? Iya, pas SD. Oh my god. SD ini. Oke. Ini hanya bisa kami lihat, kalau saya sih hanya bisa saya lihat di Pinterest. Pinterest. Tapi ternyata bisa gambar ya. Iya, betul. Ratu bisa gambar mandiri. Nextnya ada gambar apa lagi? Nah, ini gambar di tahun berapa, Ibu atau Ratu masih ingat? Masih SD juga? Iya. Iya, masih SD juga ini. COVID.
Iya, pas COVID ini. Pas COVID dia lebih banyak waktu ceritanya ya. Itu dia rajin sekali ini menggambar latihan. Biasanya kalau kita gambar matahari itu cuma lingkaran terus Betul. ada garis-garisnya di sebelah gitu. Betul. Nah ini pada saat SD berarti ya? TK. Oh TK. ini. Iya. Oh iya, kok SD? TK ini. Ya. Ratu yang mana? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi anaknya. Iya, yang paling tinggi. Yang ketutupan ya? Iya, betul. Ini dapat juara berapa? Ratu masih ingat? Juara 2. Juara 2. Iya. Selanjutnya ini masih SD. Masih Ini SD ya? Iya. Benar SD ya? Tadi Kelas TK, ini 3, SD. iya. Kelas 2. Kelas Kelas 3 2. nak. Ah, 2 SD. yang mana nih yang bener? 2. Ya, 2 kan? Kelas Iya, 2 ya? kelas 2. Biasanya ingatan anak lebih kuat, Bu. Iyalah. Ngalah aja ya. Iya, iya. Kelas 2 ini dapat hadiah lomba mewarnai juga? Mewarnai Hari Bumi. Hari Bumi. Iya. Oke. Hari Bumi. Nextnya ini Juara 2 juga. Ratu yang mana, yang di tengah ya? Yang di tengah. Yang juara 2. jilbab hitam? Iya, Jilbab hitam. Oke, itu juara? juara 2. Juara 2. Ini ingat gambar apa? Gambar perangko. Gambar perangko. Iya. Oh, Dia ada zaman-zaman- kantor pos Betul, waktu itu. zaman itu Iya. kan masih banyak gambar-gambar perangko Iya. kecil-kecil gitu ya. Betul. Nextnya? Nextnya ada gambar apa lagi? Ini umur berapa? Ini Ratu yang masih ingat? di Brawijaya. Oh, yang ini. Yang di Brawijaya, iya. Betul. Oke, Brawijaya itu ada kegiatan apa, Ibu? Fakultas Teknik Teknik, Perairan waktu itu Oh. adakan lomba online. Apakah sejalan dengan Hari Bumi kah atau gimana? Tentang apa ya? Tentang air ya? Iya. Tentang air, ya. Oke, ini dapat juara. Top 5 ya? Oh, top 5 tadi ya Iya. yang disampaikan. Berarti Tingkat ada berapa nasional. peserta dong yang ikut itu? Iya, lumayan mungkin ya. Lumayan banyak ya karena Iya. lombanya Tingkat juga nasional. online. Iya, dan online. nasional. Oke, next masih ada. Ini apa? Ini Oh, waktu ini masih SD masih kayaknya. SD Atau SMP juga. kali ya? SD. SD. kelas SD, 3. iya. Oke. Ada lagi? Di Pipo. Nah, ini kalau kita search nama Ratu, pastinya Iya, hasilnya betul. ada ini ya, informasi seperti ini ya. Iya, betul. Sudah pernah dapat juara apa aja, Iya. kemudian untuk kategori apa. Iya. Nextnya? Nextnya lagi ada informasi apa lagi? Oke. Ini mungkin boleh kita bahas juga bersama Ibu Hadijah. Oke. Ya, ini seperti apa? Kenapa kemudian setelah ada lukisan, tiba-tiba ada pouch tissue nih? Pos tempat tisu, aduh. Iya. Oke, mungkin Ibu Hadijah boleh bantu kita buat mengerti juga, maksudnya apakah ini juga masuk dalam usahanya Ibu atau Iya. mungkin kerjasama tadi dengan Gramedia kah, Gramedia Petani kah, atau seperti apa? Oh, kalau yang ini memang waktu itu banyak yang minta saya untuk bikin sesuatu kerajinan yang kontemporer gitu. Jadi kan kemarin-kemarin itu banyak tempat tisu kotak yang kaku begitu ya, Iya. agak susah packingnya. Terus makan tempat Ibu. Makan tempat, iya. Makanya saya coba bikin ini supaya bisa dilipat. Nah, kebetulan yang ini yang tadi merah putih untuk edisi 17-an seperti itu. Jadi kalau yang banyak bunganya itu untuk mengganti vas bunga. Jadi saya kasih ornamen bunga Oke. begitu. Kan kadang ada tempat situ, ada pot bunga begitu kan, agak ini, makanya saya bikin ornamen seperti itu. Berarti di sepertinya tempat nanti tisu. butuh satu di sini ya, Bu? Iya betul. Insya Allah betul ya. Nanti supaya untuk mengganti ini. Nah itu biasanya saya jualnya satu set dengan taplak meja supaya senada. Itu dibanderol harga berapa Ibu kalau boleh tahu? Tergantung tingkat kerumitannya juga sih. Dengan Berarti kadang range-nya? Range-nya sekitar 75.000 gitu. Sekitar 75 Satu, ribuan iya, ya? satu, iya. Oh. Untuk tempat tisunya saja. Oke. Masih affordable lah, karena ini kan Iya. juga handicraft ya. Iya, Dibuat handicraft. sendiri. Iya, iya. dan Jadi juga temanya, industri rumahan. iya, jadi temanya betul-betul mengangkat budaya Sulawesi Selatan, Oke. begitu dengan motif-motif ininya, seperti itu. Mungkin boleh ditampilkan juga untuk yang flyer dari Sultan ID ya. Untuk Iya. kita sekaligus bahas juga, karena kayaknya ada korelasinya nih antara bagaimana satu produk. Nah, ini Ratu itu lagi mengajar juga di sana, ikut ikut mengajar.
Ini lokasinya ada di Gramedia Petarani, betul okay. ya. Gramedia Petarani setiap kebetulan ada coba gratis di bulan Juli. Okay. Nah, nanti minggu terakhir ini tanggal 25-26 coba gratisnya di sana. Oke, di pekan ini berarti besok. Betul, dong. besok iya. Oh. Besok besok ininya coba Jadi gratisnya. buat Tribuners mungkin yang mau ikut serta di uji coba gratis Ibu, betul, itu coba boleh gratis. datang ke Gramedia Petarani pukul berapa? Dan jam 3 sore. Jam 3 sore. Tanggal 25 dan 26. Itu apa saja yang perlu mereka siapkan para Tribuners? Semuanya sudah disiapkan di sana ya. Jadi pesertanya tinggal datang aja gitu untuk diajar, dicoba begitu kan sampai mana bakatnya, dan nanti akan kami juga siapkan konsultasi gratis begitu untuk orang tua yang mau kembangkan bakatnya, gimana caranya menghandle maksudnya perasaan anak saat lomba, bagaimana kalau dia kalah, kalau dia menang seperti apa. Seperti itu nanti. Jadi garis besarnya Sultan Idea ini adalah sebuah unit usaha yang dibangun oleh Ibu Hadijah. Kemudian untuk membantu para orang tua. Betul. Bisa mendampingi, mengenali apa saja potensi yang dimiliki oleh anak. Betul sekali. Dan tadi juga diberikan konsultasi terbuka untuk para orang tua ya. Iya, betul sekali. Berarti untuk teman-teman Tribuners yang ingin juga lebih memperdalam lah diskusi dengan Ibu silahkan Hadijah, itu bisa hit up ke nomornya ya. Iya, tadi kita sudah tampilkan juga untuk Tribuners bisa langsung hit up ke Ibu Hadijah bagaimana kemudian bisa mengenali tumbuh kembang anak, potensinya seperti apa, bakatnya seperti apa. Nanti bisa bercerita lebih lanjut. Betul. Oke, mungkin sekaligus untuk menjadi penutup kita di perjumpaan kita hari ini, Ibu dan juga Ratu boleh sampaikan harapan mungkin di Hari Anak Nasional 2026 seperti apa, kemudian juga mungkin ajakan untuk ikut serta dari gerakan yang sudah dibangun oleh Ibu bersama Gramedia Petarani seperti apa. Mungkin dari Ratu dulu, nanti ditutup oleh Ibu Hadijah. Ratu boleh sampaikan kepada teman-teman seperti apa harapannya di dalam Hari Anak Nasional ini. Apa ininya? Perasaannya Ratu seperti apa? Disampaikan ke teman-teman supaya terinspirasi juga. Betul. Buat teman-teman Tribuners, jangan menyerah dan jangan takut untuk mencoba, dan harus berani. Harus berani. Harus berani mencoba lah ya. Berani mencoba, dan jangan, kalau soal menang dan kalah itu urusan belakang, yang penting berani mencoba. Iya, betul banget. Oke, cukup Ratu? Ada lagi yang mau disampaikan? Apalagi nak? Itu aja ya. Nanti lebih lengkapnya boleh ini komunikasi dengan Ratu juga ya, mungkin belajar mewarnainya gimana. Bisa ketemu besok dan juga lusa betul, ya di Gramedia Petarani. Besok dan lusa. Betul. Ditutup dengan Ibu Hadijah seperti apa ungkapan sayangnya kepada seluruh anak mungkin di momen Hari Anak ini juga. Jadi buat Tribuners semuanya, saya berharap dengan acara ini kita bisa sharing, saya juga bisa menginspirasi bagaimana mendampingi anak yang memang mereka butuhkan memang sejak kecil ya, di usia emas itu seperti apa. Jadi kita betul-betul terlibat dengan kegiatan anak gitu, seperti itu. Dan saya juga mengajak siapa tahu ada yang mau kembangkan bakatnya, mewarnai dan menggambar. Ayo kita ke Gramedia Petarani besok dan lusa tanggal 25 dan 26 Juli jam 3 sore. Jadi ini ajakan terbuka untuk seluruh Tribuners yang mungkin yang gabut, tidak punya kegiatan, mau kemudian menyalurkan hobi atau bakatnya, silahkan langsung datang ke Gramedia Petarani, nanti langsung bertemu dengan Ibu Hadijah dan juga Ratu. Betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Hadijah dan juga Ratu atas waktunya dan juga kisah inspirasinya. Kita doakan bersama bahwa kisah inspirasi ini bisa kemudian juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, orang tua ataupun juga anak-anak, itu saling mengasihi, kemudian saling mendukung. Betul, saling mendukung, waktu, perhatian, itu adalah investasi terbaik untuk anak-anak. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Ibu, sehat, sukses selalu juga buat Ratu. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Ngobrol Virtual spesial Hari Anak 2026. Tentunya untuk informasi lainnya juga bisa Tribuners akses melalui kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, ataupun juga secara real time
di website kami www.tribuntimor.com. Saya Fiorena Ciretno, mewakili kedua narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.